sampai 5 tahun saya tidak akan mengikuti pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun yang ditawarkan akan saya tolak. Jangan kayak Babe Haikal. Jadi kawan-kawan sekalian ini kan keren. Jadi kawan-kawan sekalian saya berdiri boleh. Kalau saya pegel saya akan berdiri. Jadi saya bahagia sekali di samping Pak Abdullah Haihamahwan. Saya selalu mengatakan Mas Sumi boleh tidak ikut pemilihan legislatif, tapi kalau pemilihan orang masuk surga, insya Allah Mas Sumi duluan. Jadi kawan-kawan sekalian ya, saya ingin menceritakan satu dilema bagi saya, kita dan Prabowo. Kenapa dilema? Karena itu tergantung kita bagaimana menyikapi pemerintahan ini. Dan ketika kita menyikapi pemerintahan ini, maka nanti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kalau saya lihat secara umum ya, kawan-kawan semua, kalau saya lihat tokoh, aktivis, macam-macam, ulama dan lain sebagainya, itu ada 3 kelompok terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kalau sama Mulyono sudah jelas, berarti 99,9% sudah against, sudah penyerangan. Karena seperti lagu Mulyono, engkau dalam segala masalah. Lagu Ariadi. Tetapi terhadap pemerintahan Prabowo, kita masih ada 3 golongan. Golongan pertama adalah ini terhadap mereka yang awalnya oposisi ya. Mereka yang sudah tunduk pada pemerintahan Prabowo dan diam-diam ingin mengajukan proposal kerjasama. Cuma barangkali belum berhasil, kan begitu? Ada yang menemui Dasko, ya? Ada yang menemui ini, itu dan lain sebagainya. Dengan segala alasan, baik alasan yang sifatnya positif maupun alasan yang sesungguhnya tidak bisa dibenarkan. Ya kan? Saya tidak tahu posisi Mas Sumi di mana. Tapi kalau selama Ketua Dewan Suruhnya Pak Abdullah Haihamahwan, insya Allah terus oposisi. Iya kan, maksudnya ini sikap dari pemerintahan Prabowo kan. Itu satu, dia mengajukan proposal. Yang kedua adalah orang yang in between, tidak mengajukan proposal untuk ikut berkuasa, tetapi dia kemudian ingin melihat 100 hari, setahun, menjadi pengkritik yang konstruktif dan lain sebagainya. Banyak orang yang berada di garis tengah ini. Jadi Profesor Awalin saya kira garis tengah ya, udah mulai garis tengahnya. Karena mulai diundang kantor staf presiden. Tahu aja gitu. Karena informasinya A1 soalnya. Tetapi KSP yang dulu entah KSP Godari kan, saya nggak tahu KSP Godari ya. Nah, karena kenapa? Karena kekuasaan pun membutuhkan a second opinion, membutuhkan opini yang kedua kan. Nah ini yang saya kira banyak ya orang yang menunggu ya. Jadi orang yang in waiting terhadap pemerintahan Prabowo ini. Nah yang ketiga orang yang sudah mengambil sikap radikal, sikap yang pokoknya apapun yang dilakukan pemerintahan Prabowo, dia akan memberikan pendekatan oposisional. Pokoknya kalau Prabowo bilang B, cari mana yang kurang dari B-nya. Nah itu oposisi yang sudah royal, bukan lagi loyal. Saya terus terang saja berada pada dilema. Mungkin dilema itu mau saya sampaikan ke bapak-bapak juga. Kalau soal ikut pemerintahan Prabowo, saya sudah bilang dengan sadar dan berkali-kali
sampai 5 tahun saya tidak akan mengikuti pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun yang ditawarkan akan saya tolak. Nah, itu bukan karena saya sok-sok, enggak. Saya hanya ingin melihat ada orang yang harus menjaga garis demarkasi. Garis demarkasi dari oposisi itu adalah menolak untuk masuk pemerintahan kapanpun. Itu garis demarkasinya. Karena kalau Anda kemudian masuk pemerintahan, ya Anda berarti tidak oposisi lagi. Jangan kayak Bang Haikal. Oposisi itu aneh, itu oposisi terhadap kebaikan dan keburukan. Sontoloyo itu namanya. Itu si amar ma'ruf nahi munkar, bukan oposisi. Kalau oposisi itu secara sadar menarik diri dari terlibat dalam pemerintahan, tapi memberikan masukan, entah masukannya royal atau masukannya loyal. Ya kan? Ada oposisi yang loyal, ada oposisi yang royal. Royal itu kritik frontal, bila perlu menjatuhkan. Tapi loyal ya konstruktif, memberikan alternatif, masukan dan lain sebagainya. Itu saya berada pada posisi yang ingin memberikan waktu kepada pemerintahan Presiden Prabowo sesungguhnya. Karena kita kan harus bersikap adil, Pak Abdullah ya. Bersikap adil karena pemerintahan ini baru berjalan sampai hari ini kira-kira baru ya setengah bulan ya. Oh enggak, belum sampai 1 bulan, 18 hari. Jadi selama 18 hari tersebut rasanya tidak adil kalau kita sudah sampai pada final judgment, pada final say. Kalau sama Mulyono ya sudah jelas ya kan, penjarakan, adili. Anaknya kan kita kasih lagunya kan, fu fa fa maksulin aja. Kan udah jelas kan, ibu-ibu lebih tahu tuh lagu itu ya. Nah, tetapi pada pemerintahan Prabowo kita harus memberikan waktu. Hanya kita objektif, ya kan? Prabowo ini begitu dia berpidato, senang sekali saya. Pidato sebelum dilantik ya, pidato di PAN, pidato di Nasdem, kemudian di interview di Qatar Economic Forum, pidato di tempatnya sendiri Gerindra, pidato di PKB, dan insya Allah dia tidak akan pernah datang untuk berpidato di Masyumi ya. Karena Prabowo bisa berpidato di Masyumi dengan lancar ya, hebat ya. Karena ilmunya beda makomnya di sini. Nah, dulu kita berpikir ini dia akan doing action setelah dia dilantik. Karena soal pelantikan ini waktu itu ngeri-ngeri sedap. Ketika kita bikin aksi tanggal 13 Oktober, wah itu heboh sekali. Balai Sudirman dilarang, kemudian di Bidakara dilarang. Akhirnya kita pura-pura di Grand Alia press conference, padahal kita bikin statement juga. Karena ada dua kepentingan pada waktu itu. Prabowo tidak mau digantung pelantikannya. Coba bayangkan kalau Mulyono nekat tiba-tiba dia bikin dekret kembali pada Undang-Undang Dasar 45, kemudian pemilihan oleh MPR terpilih kembali dia. Dulu saya mikir nggak mungkin dia berani, tapi kalau lihat kekuatan hari ini dengan penersangkaan Tom Lembong dan lain sebagainya, buzzer masih kuat, ternyata masih kuat barang itu ya. Dan hari ini dia ke Jakarta dan kata Partai Golkar akan diumumkan kader luar biasa. Jangan-jangan dia yang akan diumumkan sebagai kader Golkar. Artinya nanti kepemimpinan Golkar sudah akan di take over oleh Mulyono. Ini nanti kajian sendiri. Kenapa dia begitu kuat? Ya salah satunya ya ininya banyak nih pasti, ya kan? Gak mungkin kalau ininya sedikit. Orang kan itu cuma dua hal saja, uang dan kuasa. Kalau kuasa secara direct sudah tidak ada lagi, ini secara direct. Tapi uangnya banyak betul. Saya kira hati-hati juga. Tiba-tiba gedung ini pindah ke pemilikannya besok. Karena langsung dibayar 100 miliar, ambil aja. Masukin di lapangan aja nanti ya. Ya bisa terjadi hal tersebut. Karena itu saya lihat, oke, Prabowo ingin dilantik dulu.
Lalu Fufufafa takut tidak dilantik karena waktu ada gerakan untuk membatalkan pelantikan Fufufafa, ya kan? Saya tidak bilang Gibran, saya bilang Fufufafa. Kalau dia ngaku bahwa Gibran itu Fufufafa, salahnya sendiri, berarti benar kan? Nah, oke. Lalu kemudian terjadilah pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Wah, hebat sekali pidatonya. Pada detik ketika dia dilantik dan berpidato tanpa teks tersebut, dan dia bisa menghafali satu-satu kepala negara, mungkin ada teleprompternya, jangan-jangan kan? Ada teleprompternya. Kita terkesima karena saya bikin video pada detik awal dia sudah membalikkan apa yang dilakukan oleh Mulyono selama 10 tahun. Kan pidatonya kan pidato antitesis terhadap Mulyono semua ya, kalau kita lihat soal korupsi, soal oligarki, soal macam-macam, ya kan? Dan kalau kita baca lagi bukunya Paradoks Indonesia yang dia bikin, tambah lagi kita yakin, wah ini keren ini orang, ya kan? Keren. Jangan-jangan waktu dia panggil calon-calon menteri Mulyono itu cuma gimmick doang, ya kan, dipanggil. Dan setelah dia dilantik pagi hari, malamnya diumumkan tabungan optimisme itu langsung turun. Langsung turun. Dari 48 menteri, setidaknya 18 menteri itu mereka yang pernah diangkat di era Jokowi. Ini bagi sebuah kementerian kabinet yang luar biasa. Bayangkan antara kabinet Jokowi 1 dan Jokowi 2 saja, kadang-kadang tuh bedanya bisa sampai berapa persen. Tapi ini bayangkan lebih dari 30% kabinet Jokowi masih dipakai oleh Prabowo. Ini mengindikasikan, waduh, ternyata seperti Adi Masardi bilang, yang perlu dilakukan Prabowo itu cuma satu saja, dan itu sulit. Bukan mempersatukan kita, tapi mempersatukan antara kata dan perbuatan. Bayangkan, dia bilang kita berantas korupsi, kan begitu. Tapi yang dia lantik orang-orang bermasalah. Ya kan? Ada Mr. B, ada Mr. L, ada Mr. A. Saya nggak bilang Erlangga, ya, saya bilang A, ya kan? Gitu. Ada Mr. A, ada Mr. E misalnya. Sudah jadi tersangka, dilantik lagi. Bayangkan. Saya bilang ekor, saya bilang E. Nah, dan itu adalah menteri inti di kabinet Jokowi dan di bidang perekonomian pula. Lebih shocking lagi ternyata diangkatnya pula Mister segala urusan, ya kan? Atas segala urusan. 2 jabatan lagi. Saya kira, wah ini sebenarnya yang presiden ini siapa? Nah makin lalu kita lihat gerakannya. Oke, dia Kejaksaan Agung mengalir cepat. Saya ambil perspektif hukumnya ya. Kejaksaan Agung mengalir cepat. Ada kasus Zaruk Rika, jangan disingkat ya. Zaruk Rika, bukan Za. Ibu-ibu bilangnya. Jadi kasus itu mengenyakkan kita, walaupun kita udah tahu, tetapi kan ini kan fakta yang ditemukan. Digerebek di rumahnya dapat 920,9 miliar, hampir 1 triliun plus 51 kilogram emas batangan antam. Resmi itu emasnya itu, ya kan? Antam gimana belinya? Nah, satu, dengan kasus ini saya agak deg-degan. Apakah ini akan merupakan perwujudan dari janji Presiden Prabowo untuk menghantam korupsi? Jadi saya sudah berkali-kali ngomong di TV, kalau satu markus saja 1 triliun selama 10 tahun, satu pintu markus, dan kita tahu ini markus ini cuma dapat fee yang 1 triliun itu. Suap yang dia salurkan itu misalnya 5 kali lipat seperti dalam kasus Robert Tanur ini, ya kan? Berarti 5 triliun ke 5 miliar ke hakim, 1 miliar ke dia sebagai fee, berarti kan 6 miliar. Kalau dia dapat 1 triliun, berarti kapitalisasi uang beredar dari 1 markus ini 6 triliun.
Kalau 6 triliun, pertanyaannya adalah berapa hakim yang terlibat, terutama hakim agung. Makanya saya bilang di TV, nggak mungkin kan tukang sapu yang dibagikan uang, ya kan? Nggak mungkin orang yang tidak memutuskan. Maka saya katakan, kalau kita punya sense of crisis terhadap penegakan hukum, lakukan shutdown terhadap Mahkamah Agung, keluarkan perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden bisa mengeluarkan perpu shutdown, bekukan semua hakim agung, seleksi ulang, yang bagus terus, yang buruk berhenti. Allah Akbar. Tapi tidak terjadi. belum ya. Karena pembantu-pembantunya Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, kemudian Supratman Andi Aktas, Edi Hiarich, kemudian Natalis Pigai, Mugianto, jangan-jangan itu penggawa-penggawa di bidang hukum ya, 6 orang itu, jangan-jangan nggak menganggap hal itu luar biasa. Jangan-jangan part of problem juga, bagian dari masalah. Makanya saya bilang, seumur hidup saya jadi lawyer, nggak pernah saya nyuap. Kenapa? Karena beracaranya cuma di Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak tahu Bang Yandi ya. Tapi saya nggak mau tanya Bang Yandi. Karena coba bayangkan, kalau kita shutdown itu, maka pemberantasan korupsi luar biasa. Tapi tidak. Zalo Prikarnya ditangkap, nanti diproses, paling kena berapa tahun, sampai di MA dia juga yang menyidangkan, selesai dengan uang. Iya, kalau uang 1 triliunnya itu kembali ke negara, jangan-jangan ditilep juga, ya kan? Sama seperti uang Sambo. Jadi saya diceritakan sama Aiman ya, diceritakan juga sama yang Inang itu, Sambo itu punya uang 100 triliun bukan 1 triliun, 100 triliun minus 1 rupiah. One day keluar surat dari satu bank ke Sungai Bahar tempat Brigadir Joshua, pemberitahuan kalau uang 100 triliun minus 1 itu dibekukan atas nama Brigadir J itu. Bayangkan, dibekukan, nggak ada ceritanya. Begitu di pengadilan berusaha diungkap, bukan uang 100 triliun, tapi uang yang mampir di rekening-rekening ajudan Sambo ini, yang ratusan juta, yang banyak itu tuh nggak digubris oleh hakim, dianggap tidak relevan. Maka kemudian kasus pencucian uangnya itu nggak pernah diungkap. Yang diungkap cuma kasus pembunuhannya. Coba bayangkan, gila kan perputaran korupsi di negeri ini, di wilayah kepolisian, kejaksaan, kemudian di wilayah kehakiman. Dan sekarang teman-teman Pak Gatot Nurmantio juniornya mau ikut-ikutan juga kayaknya ya, mulai mau ikut kita. Kenapa? Ini bukan korupsi uang, tapi korupsi undang-undang. Hanya saya satu-satunya orang yang mengatakan, baru beberapa menit, baru tidak sampai 1 hari, Prabowo Subianto itu sudah melanggar undang-undang. Sedih saya, karena saya ingat Pak Gatot, teman saya, Satra mereka ya kan, menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Kan presiden kan begitu, menjalankan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya. Tapi yang terjadi enggak. Dia angkat Mayor Teddy sebagai seska. Saya nggak cemburu, biarin aja. Tapi yang berhenti karena undang-undang TNI hanya menyediakan 8 jabatan saja bagi TNI aktif. 1 di kantor Polhukam, Politik, Hukum dan Keamanan atau Polkam. Yang kedua di kantor Kementerian Pertahanan. Yang ketiga di Sekretaris Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Sekmil. Yang keempat di Lembaga Ketahanan Nasional. Yang kelima di Dewan Pertahanan Nasional. Yang keenam di
SAR. Yang ketujuh di Badan Narkotika Nasional BNN. Yang kedelapan hakim militer di Mahkamah Agung. Dan itu eksplisit mengatakan hanya 8 itu saja. Kalau mau misalnya mengangkat Mayor Teddy sebagai Seska, entah dibilang eselon 1, eselon 2, dan sekarang Kasat Pres, Kepala Staf Presiden juga kalau tidak salah aktif juga baru diangkat. Saya dapat beritanya. Silahkan, tidak apa-apa. Tetapi dua hal yang harus dilakukan. Ubah dulu undang-undang TNI-nya, Undang-Undang 34 2004, atau pensiunkan dia. Ya kan? Nah, kalau pelanggaran undang-undang yang di depan mata ini nggak ada yang ngomong, cuma Refli Harun yang ngomong, lama-lama nanti kita mengubah undang-undang itu by force, bukan by law. Pokoknya asal Prabowo mau, Panglima TNI membenarkan. Asal Prabowo mau, Kapolri membenarkan. Maka yang terjadi adalah nanti akan terjadi pelanggaran undang-undang secara masif, dan itu dicontohkan oleh orang nomor satunya. Nah, itu yang kemudian saya merasa kok begini pemerintah. Oke, gagal satu tadi ya, shutdown Mahkamah belum ya. Mudah-mudahan tiba-tiba besok mendengarkan Mas Subi dan sampai Pak Abdullah, Prabowo berpikir ya benar juga nih, kita shutdown aja Mahkamah Agungnya, ya kan? Amin. Takbir. Nah, yang kedua, yang hampir gagal juga yang membuat saya kemudian tabungan optimismenya itu mulai turun adalah ternyata hasil pansel KPK nggak ditarik oleh Prabowo. Padahal Jokowi sengaja membuat pansel dan kemudian memilih orang-orangnya agar in favor kepada dia nanti. Tetap dia ingin kuasai KPK-nya. Tapi ternyata kemarin saya baca Hadi Prasetyo Seknek mengatakan bahwa dia menghabiskan waktu ya, kita nggak mau kita konsentrasi ke lain. Itu dia menganggap nggak penting ini yang namanya memiliki KPK yang kredibel. Gagal, ya kan? Dua sudah gagal. Yang ketiga adalah saya berharap dia mengeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang 19 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK. Undang-undang itulah yang melemahkan KPK. Kenapa? KPK sekarang pimpinannya itu bukan penegak hukum sekarang. Jadi kalau dia mau menersangkakan orang, bukan mereka. Dan di KPK sekarang, kemarin berapa hari yang lalu kami datang ke KPK, saya, Abraham Samad, macam-macam saud situ orang, mengeluh mereka. Terpecah dua, kan 4 orang tinggal. 2 pro ke sana, 2 lagi pro keadilan lah. Ya ada faksi keadilan, ada faksi sejahtera kayaknya kan. Nah, mereka mau menersangkakan salah satu wakil menteri yang sudah tersangka dan menang di pra-peradilan. Nggak bisa, karena sudah dikuasai oleh penegak hukum di sana. Makanya dia bilang orang KPK kantor Polsek Kuningan, katanya begitu. Nah, karena itu gagal. Yang ketiga, mimpi saya. Yang keempat, saya bilang coba rekrut kembali orang-orang kredibel yang dibuang di masa Mulyono, yaitu Novel Baswedan dan kawan-kawan, sepanjang masih fit dan masih proper, kan begitu, dan masih mau. Kelihatannya juga nggak ada reaksi. Jadi 4 indikator untuk menunjukkan bahwa ada keseriusan dalam memberantas korupsi nggak ada. Yang ada adalah menersangkakan Tom Lembong. Saya bukan teman Tom Lembong. Tom Lembong kan temannya Anies Baswedan. Sama awalnya mesin. Saya baru 2 kali ketemu Tom Lembong. Satu di mobil komando, 22 Agustus, satunya lagi di channelnya Yusuf Marta. Tapi alhamdulillah, Refli Harun terima 400 miliar dari Tom Lembong. Keren, cerdas. Nggak maksudnya saya kalau dapat 400 miliar. Nah, ya. Tom Lembong itu, saya tidak mau membela. Saya bilang, kalau Tom Lembong menerima aliran dana, selesai saya bela Tom Lembong di publik. Tapi yang masalahnya adalah, sampai sekarang kami masih cari-cari kesalahan Tom Lembong. Jadi aliran dananya itu masih mau dicari-cari. Begini, kita ini orang hukum tahu betul, gampang menersangkakan orang. Kan ada 2 jalan untuk menersangkakan pejabat. Satu, melawan hukum.
Dua, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tiga, merugikan keuangan negara. Itu satu jalur. Jalur keduanya, menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan kemudian merugikan keuangan negara. Tom Lembong bisa dikenakan dua-duanya. Dianggap melanggar hukum, tidak ada rekomendasi lah, melawan hukum, tidak ada rekomendasi lah, bertentangan dengan peraturan Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Memperkaya orang lain minimal. Orang lain itu kan perusahaan yang ikut ekspor gula itu, ikut impor gula, dan dihitung merugikan keuangan negara. Cara merugikan keuangan negara ini, kalau impor ini dilakukan oleh BUMN, harusnya untung 400 miliar, ya kan? Karena itulah keuntungan dari BUMN yang ikut impor. Tapi ini dilakukan oleh swasta, dan fee BUMN cuma 105 per kilogram, yang kalau dijumlahkan cuma 11 miliar 25 juta, 11 miliar 25 juta dari impor yang 105 ton itu, 105 ribu ton. Artinya negara bukan rugi, negara itu kurang untung. Ya kan? Expect untungnya seperti swasta, tapi ternyata orang banyak untungnya. Itu yang kemudian membuat Tom Lembong ditersangkakan. Saya sekali lagi mengatakan disclaimer, kalau Tom terima duit, maka saya tidak akan bela lagi. Tapi kalau dia tidak terima duit, dia jangan. Masa orang kita menjalin orang kan? Nah, lalu apa yang ingin saya katakan? Saya mau tunggu 100 hari untuk mungkin final say, sikap terakhir terhadap Presiden Prabowo. Indikatornya adalah, yuk kita sama-sama bikin penilaian yang objektif, rasional terhadap masing-masing menteri yang bisa kita nilai. Kalau menteri ini korup, kita bilang korup. Menteri ini tidak perform, kita bilang tidak perform. Menteri ini bagus, kita bilang bagus. Karena saya heran orang berlomba-lomba jadi menteri. Enak jadi YouTuber. Gajinya katanya cuma 18 juta. Kan kecil sekali kan? Wah, gaji sama tunjangannya 18 juta, tapi yang lainnya nggak tahu kita. Tapi itu yang dirilis ya oleh. Jadi saya heran kok orang berlomba-lomba jadi menteri, itu baru menteri, wakil menterinya lebih kecil lagi, ya kan? Tetapi let's say anggap saja dia dapat macam-macam lah, honor sana honor sini, nggak nyampe juga 100 juta per bulan, ya kan? Nah, tapi kalau Anda mau korup, ya unlimited. Seperti menteri yang dulu saya kalau melihat mobil mewah marah saya. Saya melihat oh ini marah saya. Ternyata enak juga barang itu. Saya nggak ngomong ya. Coba bayangkan, kan itu tidak rasional. Kalau kita bicara tentang orang menjabat selama sekian tahun jadi menteri, kekayaannya luar biasa tingginya, tapi dia nggak kerja. Kayak Umar bin Khattab komplain sama gubernur-gubernurnya. Nah, ada gubernur yang bilang, saya ya Khalifah, saya kerjanya di luar jam kantor katanya, di luar tidak jam kantor. Iya, tapi kan Anda kan pemimpin, Anda gubernur, kan Anda harus mikirkan rakyat 24 jam. Kalau ada rakyat nggak makan, rakyat kesusahan, kan harus Anda pikirkan. Tapi kalau Anda berbisnis, berarti Anda seperti pegawai. Keluar itu Anda bisnis kemana-mana, nggak mikirin rakyat. Jadi kalau mau jadi pemimpin, apalagi kata-kata yang namanya menteri adalah pemimpin sehari-hari sesungguhnya. Jadi menteri itu bukan pegawai teknis administratif. Nggak perlu saya profesor X dan lain sebagainya, saya ini dan lain sebagainya. Nggak penting gelar akademik yang hebat-hebat. Yang penting adalah punya leadership baik, punya visi, bisa mengarahkan. Kemudian yang penting manajemen yang baik. Bagaimana menggerakkan birokrasi. Ada menteri menghadap DPR. Saya didukung oleh pihak luar, tapi saya tidak didukung oleh birokrasi saya. Iyalah yang luar, yang pihak luar yang mendukung untuk pengembangan. Menteri apa saya tahu kan menteri apa. Saya kira karena itu 100 hari kita evaluasi menteri, kita rekomendasikan pada Prabowo, kita minta ganti orang baik. Syukur-syukur Pak Gatot bisa masuk nanti, Bang Yani bisa masuk, kemudian Bang Awalil Rizky bisa masuk, dan yang di luar cuma saya sama Pak Abdullah Hamahwa saja. Biarlah kami yang oposisi, karena jadi oposisi itu berat, biarlah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.